Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, saya Anselmus Lembe, SAG, Guru Pendidikan Agama Katolik di SDN Lekotong, Desa Panwaru, Kecamatan Elar Selatan, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023, gelombang kedua pada Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke dengan NIM 23869050516. Pada hari ini, Jumat 1 Desember 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di kelas 4 dengan topik Yesus Kristus wujud kehadiran Allah. Subtopik mukjizat-mukjizat Yesus. Selamat menyaksikan. Tuhan memberkati. Pagi. Apa kabar kalian semua? Kita akan lanjutkan pelajaran agama Katolik kita. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada.
kelas 4. Mari kita buat kesepakatan kelas kita untuk hari ini. Kira-kira kesepakatan kelas kita hari ini ya? Berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, menjaga kebersihan kelas, buang sampah pada tempat belajar dengan tekun. Baik, karena kita punya kesepakatan kelas, maka saya minta kita laksanakan kesepakatannya. Buang sampah pada tempatnya. Dan saya mengajak kita semua untuk pilih sampah yang ada dalam kelas maupun di luar halaman kita. Sampah, saya mengajak kita berdiri dulu, kita speak dulu. Salam PPK. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Oke. PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, Mas PPK. gerakan nasional revolusi mental, membangun karakter generasi gemilang. Kebangkitan generasi emas, siswa berkarakter Indonesia, melalui pendidikan nasional, tumbuh kebanggaan moral etika bangsa, seperti akhlak yang mulia, siswa berkarakter Indonesia, religius hidupnya, nasionalis jiwanya, integritas dari tujuannya, mandiri hidupnya, gotong royong semangatnya, persatukan bangsa Indonesia, siswa berkarakter Indonesia. Topik kita hari ini, Yesus Kristus wujud kehadiran Allah. Subtopiknya itu mujizat Yesus. Baik, sebelum Pak Guru melanjutkan, siapa yang masih ingat materi kita minggu lalu? Yesus mengatakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Ini kita bahas minggu lalu, perumpamaan tentang apa? Siapa ingat? Ya? Hari ini kita akan bicara tentang mujizat Yesus. Siapa yang tahu apa itu mujizat? Perbuatan yang luar biasa. Ya, perbuatan yang luar biasa. Yang dibuat oleh siapa itu? Itu Tuhan. Jadi mujizat itu adalah perbuatan yang luar biasa yang dibuat oleh Tuhan. Kira-kira siapa yang tahu mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan itu apa? Dia Ya, merubah air menjadi anggur. ya, Dia merubah air menjadi anggur. ya. Hendra menjawab, Tuhan membuat mujizat itu merubah air menjadi anggur. Masih ada lagi? Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air. Masih ada lagi? Memberi 5.000 orang makan. Yesus memberi makan 5.000 orang. Masih ada lagi? Yesus menyembuhkan orang buta. Ya, Yesus menyembuhkan orang buta. Astrid. Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Ya, Yesus menyembuhkan orang lumpuh. Jadi itu mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. dan masih banyak mujizat. Baik, sebelum melangkah ke sana, Pak Guru mau bertanya, siapa yang pernah dengar kata sulap? Sulap itu nyata atau palsu? Palsu. Jadi sulap itu palsu. Oke, ada punya sulap? Ada. Siapa? Hantu
yang terjadi sebentar. Kita saksikan. Ini saya patahkan kayunya. Apa yang terjadi kayu ini? Kayu mantap itu tidak. Jadi rahasia dari permainan ini adalah ada pada pesulapnya. Kita yang lain tidak tahu. Rahasianya di dalam saku saya ini ada kayu satu, dan saya akan patahkan kayu yang ada di saku. Tepuk tangan dulu untuk Gracie. Sulap. Beda dengan mujizat. Oke. Tujuan pembelajaran kita hari yaitu anak-anak sekalian diharapkan mampu memahami bahwa Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui mujizat-mujizatnya, serta mewujudkan semuanya itu melalui sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Jadi yang diharapkan sebentar yaitu kalian mampu memahami arti mujizat, dapat menjelaskan tujuan mujizat itu secara tepat, dan bisa menyebutkan lima contoh mujizat Yesus. Dan mari kita nyanyi bersama, mujizat itu nyata. Setelah kalian menyanyi dan mendengarkan lagu tadi, musik tadi, apa perasaan kalian? Senang. Mengapa kamu merasa? Karena Tuhan Yesus sangat sempurna. Ya? Tuhan Yesus sangat sempurna. Apa lagi? Karena Tuhan itu luar biasa. Jadi berdasarkan lagu tersebut, mujizat adalah perbuatan yang luar biasa. Perbuatan luar biasa yang dibuat oleh siapa? Oleh Tuhan. Kita mengalami perubahan, mengalami perbuatan Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita dan kita percaya serta mengimani bahwa mujizat terjadi ketika kita rendah hati, kita mengakui kelemahan diri, dan kita sebagai manusia mengakui bahwa kita adalah manusia yang tidak berdaya. Selain itu, kita dalam hidup kita harus selalu mengandalkan siapa? Tuhan. Harus selalu mengandalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka kita dalam kehidupan setiap hari kita wajib mengungkapkan iman kepercayaan kita dengan apa? Doa permohonan agar Tuhan selalu menolong kita. Jadi banyak mujizat yang dibuat oleh Tuhan di zaman sekarang. Siapa yang tahu? Mujizat-mujizat yang dibuat oleh Tuhan itu apa? Dia berdoa air menjadi angin. Yesus berjalan di atas air. Itu mujizat-mujizat yang dibuat oleh Yesus. Dan masih banyak mujizat lain, seperti Yesus meredahkan angin ribut, Yesus membangkitkan Lazarus dari kuburnya. Ini adalah perbuatan-perbuatan luar biasa yang dibuat oleh Yesus. Sekarang saya mengajak kita untuk melihat gambarnya ke atas. Ini gambar apa? Orang sakit. Ya, Orang sakit. orang sakit ini dapat disembuhkan. Karena kuasa siapa?
Dia dapat disembuhkan karena kuasa Tuhan. Kita lihat gambar ini. Ini kira-kira gambar apa? Gambar berat. Ya, Ditabrak. hampir Ditabrak. Mengapa dia tidak kena tabrakan? Karena mujizat Yesus. Tuhan punya kuasa lain terjadi dalam diri orang ini, maka dia tidak terjadi kena tabrak. Ya, jadi itu peristiwa mujizat yang terjadi di zaman kita sekarang. Ini peristiwa apa? Yesus menyembuhkan orang buta. Setelah kalian melihat gambar ini, saya minta kalian untuk menjawab pertanyaan yang aku berikan. Mujizat Yesus, lalu mujizat zaman sekarang. Teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Mujizat Yesus. Yesus berubah air menjadi anggur. Yesus jalan di atas air. Mujizat zaman sekarang. Sembuh dari sakit. Orang diselamatkan dari bencana. Mujizat Yesus. Yesus merubah air menjadi anggur. Yesus memberi makan kepada 5.000 orang. Mujizat zaman sekarang. Saya sembuh dari sakit. Saya hampir tabrak, tapi Yesus menyelamatkan saya. Mujizat Yesus itu, Yesus berjalan di air, Yesus menyembuhkan orang buta, Yesus menyembuhkan orang lumpuh, Yesus memberi makan 5.000 orang. Nah, dari mujizat itu, kira-kira mujizat mana yang dibuat oleh Yesus pertama kali? Yesus merubah air menjadi anggur. Lalu yang kita bicarakan hari ini, kira-kira peristiwa apa? Tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Mujizat yang terjadi saat ini, misalnya orang sakit disembuhkan, ya, orang diselamatkan dari bencana, orang diselamatkan dari kecelakaan. Mujizat itu selalu ada di nyata. Ini merupakan perbuatan yang luar biasa yang dibuat oleh Tuhan. Oke. Orang buta duduk minta-minta tiap-tiap hari minta kasihan. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu disembuhkannya. Kita membaca kitab suci dengan bermain peran. Saya minta kita semua keluar ruangan, kita bermain peran dalam membaca kitab suci dari Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Kisah tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Silakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku! Yesus anak Daud, kasihanilah aku!" Banyak orang menegurnya supaya ia diam. "Diam kau, jangan ribut. Yesus anak Daud, kasihanilah aku! Yesus anak Daud, kasihanilah aku!" Panggillah dia. Kuatkanlah hatimu, berdirilah, sebab dia telah mengampuni kau. Apa yang kau kehendaki aku perbuat bagimu, Rabuni, supaya aku dapat melihat?
pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Haleluya, terima kasih Yesus, aku sudah bisa melihat. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu dia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, setelah kita melakoni kisah tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus, Pak Guru akan kembali dari kalian untuk berdiskusi di dalam kelompok. Silakan menjawab, siapa orang buta yang disembuhkan Yesus di Yeriko? Hasil diskusi kelompok kami. Orang yang disembuhkan Yesus di Yeriko adalah Bartimeus. Dia memanggil Yesus, katanya, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Yesus menyuruh murid untuk memanggilnya. Apa jawaban Yesus ketika ia mendengar orang buta itu memanggilnya? "Panggillah dia." Apa yang diinginkan orang buta itu terhadap Yesus? "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Apa yang membuat orang buta itu dapat melihat? Imanmu telah menyelamatkan engkau. Siapa yang disembuhkan oleh Yesus? Yaitu Bartimeus. Ada speaking? Tepuk semangat. Huha! 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 Terima kasih, silakan duduk. Yang dilakukan orang buta ketika mendengar Yesus berada di Yeriko, dia apa? Berteriak minta belas kasihan Yesus, ya, dengan pernyataan, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ya, seperti yang dibuat oleh Erlan tadi. Erlan tadi melakoni sebagai orang buta. Pada kisah tersebut, Yesus menyembuhkan orang buta bernama siapa? Bartimeus. Hal itu terjadi di depan gerbang kota Yeriko. Seperti yang kalian lakoni tadi, itu kalian berada di gerbang Yeriko. Pada zaman Yesus, orang-orang Yahudi berpandangan bahwa sakit atau penyakit itu merupakan akibat dari dosa atau kutukan. Ya. Mereka mengatakan bahwa dia ini sakit karena dia dosa atau karena dia mendapat kutukan dari Tuhan. Jadi kita dapat membayangkan bahwa orang yang sakit dan yang cacat mengalami penderitaan ganda. Bayangkan, sudah sakit lalu tambah cacat lagi. Seperti siapa? Seperti Bartimeus. Dia sudah posisi sakit, tambah cacat lagi, matanya tidak bisa beli. Bisa tidak bekerja? Tidak bisa. Maka pekerjaan Bartimeus adalah sebagai apa? Pengemis. Pekerjaan Bartimeus minta belas kasihan, minta setiap hari pekerjaan hanya pengemis. Kenapa? Matanya buta dan dia tidak bisa beli. Di satu pihak yang menderita sakit oleh penyakitnya, dan di pihak lain yang menderita karena dijauhi oleh sesama. Itu ketika kita mendapat sakit penyakit yang ganas, sudah cacat tambah sakit lagi. Yesus membuat mujizat pada Bartimeus. Bartimeus dapat melihat dan memperoleh keselamatan. Ya, mengapa Bartimeus selamat? Karena apa? Iman Bartimeus yang ditunjukkan dengan memanggil Yesus, memohon pertolongan Yesus,
Dan yang kedua, Yesus yang berbelas kasih karena mau mendengar dan mengabulkan permohonan dari hati. Hai. Hello. Hello, hai. Hai, hello. Apa kabar? Terima kasih. Ternyata kita masih semangat. Setelah kalian mengikuti pelajaran hari ini, kira-kira apa perasaan kalian? Setelah kalian mengikuti proses pembelajaran kita hari ini, apa yang kalian rasakan? Senang. Senang dan gembira. Apa lagi? Yang senang dan Menyenangkan. Ya. Yang saya rasakan dari pelajaran hari ini adalah menyenangkan. Ya. Mengapa yang merasa menyenangkan dari pelajaran hari ini? Karena kami belajar sambil bermain. Ya, karena belajar sambil bermain. Luar biasa. Mau belajar terus seperti ini? Ya. Mau belajar terus seperti ini? Mau. Siapa yang tidak mau? Tidak Pasti ada. kan tidak mau belajar sambil bermain. Hah? Yang semangat sedikit. Ada yang tidak mau belajar sambil bermain? Tidak mau. Mantap. Berarti maunya belajar sambil bermain. Kalian sudah paham tadi? Sudah memahami? Sudah. Ya, sudah. Dari kisah tadi, Pak Guru akan bertanya lagi. Kira-kira mujizat yang disebutkan dalam kitab suci yang kalian lakukan tadi, mujizat itu tentang apa? Yesus menyembuhkan orang buta. Siapa namanya orang buta itu? Terdapat dalam kitab suci Injil apa? Injil Markus bab berapa? Bab 10. Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Injil Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Itu yang kita bicarakan hari ini berkaitan dengan kisah Yesus menyembuhkan Bartimeus, orang buta disembuhkan. Ya? Ada hal-hal yang paling berkesan? Kami melakoni kisah dalam kitab suci tentang Yesus menyembuhkan orang buta. Iya, tepuk tangan untuk. Itu hal yang paling berkesan ya. Ada yang punya kesan lain? Ada. Apa? Belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Mau terus belajar? Ya. Atau mau terus bermain? Siapa mau terus belajar? Siapa mau terus bermain? Nah, kami mau belajar dan bermain. Jadi hal yang paling berkesan ya, belajar sambil bermain. Intinya jangan terlena dalam bermain. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelas 4. Yang paling terakhir, saya mengajak kita semua untuk menyusun doa yang berisi permohonan agar mujizat Yesus terjadi dalam kehidupan. Silakan susun doa. Sekarang masing-masing. Terima kasih. Jadi doa itu kalian doakan untuk orang yang kalian susun tadi. Ya. Misalnya doa untuk siapa? Untuk orang sakit, ya. Misalnya doa untuk siapa? Untuk bapak mama. Jadi silakan berdoa untuk orang yang kalian susun. Doanya untuk siapa tadi? Doakan untuk dia. Baik. Dan sebagai tugas kalian, ya. Kalian mengunjungi teman atau orang yang sakit, ya, sepakat ya? Mengunjungi teman atau orang yang sakit. Nanti ketika kalian sudah mengunjungi, buat doa untuk orang sakit dan minggu depan wajib laporkan ke saya bahwa saya sudah mengunjungi orang yang sakit namanya ini dan saya sudah berdoa untuk dia.
Siap? Siap? Siap. Oke. Baik, anak-anakku sekalian, demikian proses pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk kebersamaan kita. Semoga kita semua tetap mendapatkan mujizat dari Tuhan melalui perbuatan-perbuatan kita setiap hari. Dan jangan lupa kita harus selalu bersyukur atas apa yang Tuhan berikan kepada kita. Siapa tidak pernah bersyukur ketika Tuhan memberikan kita kesehatan? Ya? Kalau Tuhan sudah memberikan kita kesehatan, jangan lupa bersyukur. Jadi Tuhan memberikan kita kesehatan itu adalah namanya apa? Mujizat. Setiap mujizat wajib kita mensyukuri. Dan kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan selalu memberikan pertolongan yang luar biasa kepada kita dalam kehidupan kita setiap hari. Dan terima kasih. Semoga kalian semua tetap sehat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekian dan terima kasih. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni dan bersalah pada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Terima kasih untuk kalian semua. Terima kasih. Biarkan aku mengenang dirimu sesuai